Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ke teman-teman semua tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional di Indonesia muncul karena beberapa faktor, yaitu pengaruh pendidikan dan pergerakan di Eropa, kondisi sosial ekonomi yang buruk akibat eksploitasi Belanda, perkembangan organisasi kemasyarakatan, peran tokoh-tokoh penting, dan peristiwa penting seperti berdirinya Budi Utomo dan Kongres Pemuda. Semua ini memicu kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia dan menjadi langkah lebih awal menuju kemerdekaan. Kebangkitan nasional adalah suatu periode penting dalam sejarah Indonesia yang menandai awal munculnya kesadaran nasional dan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Kebangkitan ini dapat dilihat sebagai pergerakan politik, sosial, dan budaya yang muncul pada awal abad ke-20, di mana berbagai organisasi dan tokoh-tokoh nasional berjuang untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Puncak dari kebangkitan nasional sering dikaitkan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 pada 20 Mei. Ia merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia dengan cara non-kekerasan. Organisasi-organisasi lainnya seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI juga turun memperkuat gerakan ini, yang akhirnya berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tujuan kebangkitan nasional yang pertama adalah untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kebangkitan nasional juga bertujuan untuk menemukan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Lalu tujuan yang kedua, sebagai titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Pemicu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal pertama itu penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, kenangan kejayaan pada masa lalu. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Yang keempat, adanya keinginan golongan pemuda untuk mempersatukan Indonesia dan memperkecil perbedaan yang ada. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika. Yang kedua, munculnya gerakan kebangkitan nasional Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional Hindia, dan Gandhisme. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia pada tahun 1905. Yang keempat, penerapan pendidikan sistem Barat dan pelaksanaan politik etis pada tahun 1990. Yang kelima, gerak pan-islamisme yang dipimpin oleh Jamaluddin al-Afghani. Yang keenam, gerakan nasionalisme di Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Irlandia. Politik balas budi. Yang pertama ada irigasi atau pengairan, yaitu melakukan pembangunan dan perbaikan pengairan bendungan untuk keperluan pertanian. Contohnya untuk sistem kerja paksa dan sistem tanam paksa. Yang kedua ada migrasi atau menjaga keseimbangan jumlah penduduk melalui kegiatan transmigrasi. Kegiatan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga ada edukasi, yaitu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan cara memperluas bidang pengajaran, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo dan R.M. Suwardi Surya Diningrat, yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Bersama beberapa tokoh lainnya, organisasi ini didirikan di Jakarta dan berfokus pada peningkatan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat pribumi. Program Budi Utomo yang paling utama adalah mengusahakan berbagai pendidikan dan pengajaran. Dengan gerakan awalnya hanya di Jawa dan Madura, keanggotaan semakin meluas ke daerah-daerah lain. Program Budi Utomo yang paling utama adalah mengusahakan berbagai pendidikan dan pengajaran.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tokoh penting, yaitu Budi Utomo. Organisasi yang didirikan pada tahun 1908 oleh Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran, Budi Utomo dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara yaitu tokoh penting dan pejuang kemerdekaan yang mendirikan Taman Siswa, sebuah sekolah yang berfokus pada pendidikan nasional. Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh yang berjuang untuk hak-hak perempuan dan pendidikan. Sultan Syahrir, tokoh yang menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Raden Mas Haji Oe Marsai Djokro Aminoto, tokoh yang menjadi pemimpin Sarekat Islam dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Tan Malaka, tokoh yang menjadi Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat dengan PKI dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Insinyur Soekarno, tokoh yang menjadi presiden pertama Indonesia dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Muhammad Hosni Tamrin atau MH Tamrin, tokoh yang menjadi pemimpin Partai Nasional Indonesia dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres. Tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelbesur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan.